Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel Mas Nui. Kali ini saya megang remote terbaru ya. Ini terbaru dari Dumbo ya, seperti ini. Serinya itu Dumbo ini ya, DDF 350. Dia ini sudah 10 channel. Nah, seperti ini ya, ini tampilannya. Seperti ini, sudah pakai LCD ya teman-teman. Ini saya harap sih kayaknya nih lebih canggih nih daripada sebelumnya. Nah, ini kita lihat dulu boxnya. Kalau tampilan depan gambarnya seperti ini nih, gambar depan seperti ini, hitam. Di atas sini ada LCD. Terus di bagian samping ini ada tipe-tipenya ya ternyata teman-teman. Ya, ini ada yang metal, foam, dan plastik. Ini sepertinya steeringnya ya, steeringnya nih. Nih, kebetulan yang ini yang versi metalnya. Terus juga ada juga versi atau variasi dari receivernya. Sini ada yang X4, ini 4 channel ya, 4 channel. Ini X6 DC dan ini X10F. Oh, ini 6 channel, ini yang 10. Nah, karena ini bawaannya yang DDF 10, jadi dia pakai yang 10 X10F dan yang Giro ya teman. Ini ada tandanya yang X10FGG Giro. Terus di bagian bawah kosong. Di atas ini ada tulisannya Dumbo RC. Terus di belakangnya lagi sini ada fitur-fiturnya. FISS seperti biasa. Curve R ini apa nih? Direction and throttle curve can be custom. Oh gitu. Jadi steering dan throttle-nya bisa di custom. Nah, ini kurang tahu saya apa nih fungsinya. Terus data di sini 10 set of model data store. Oh, berarti dia bisa menyimpan program bisa sampai 10 program. Jadi misalnya punya 10 RC bisa disimpan datanya di sini. Terus di sini mix support tank mixing control and program custom mixing control. Oh, jadi bisa mix mode tank. Yang Dumbo lama juga bisa mode tank sih. Cuman kalau yang lama kan masih analog, jadi settingnya agak susah, nggak semua bisa. Mungkin yang ini harapannya mungkin bisa lebih mudah ya. Di sini ada juga RSSI, real time model battery voltage, RSSI telemetry. Kurang tahu ya, nanti kita cek aja. Terus juga ada USB, support USB upgrade. Tuh di sini tulisan Cina, Shenzhen Dumbo, made in China dan lain-lain. Terus kita unboxing aja dulu ya teman-teman. Warnanya cuma satu ya teman, warnanya hitam. Oh gini, bukanya. Sorry. Di sini ya, sini ada ini receivernya, ada buku manual. Terus ini dapat kabel ini juga, entah kabel apa ya. Terus kalau kita buka, nah ini dia remote. Nah seperti ini. Kesan pertamanya sih mewah ya teman. Mewah. Nah ini tadi saya bilang tadi yang ini modelnya steeringnya pada yang metal, ini bahannya metal. Steering knobnya metal. Megangnya mantep. Oke. Udah nggak ada apa-apa lagi. Nah kalau untuk receivernya begini teman-teman. Ya, ada 10 channel. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 45 dilanjut 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ada untuk LED dan ini untuk ppm dan ini untuk kayaknya untuk indikator baterai dia. Iya, ini untuk indikator baterai. Secara ukuran lebih besar daripada Dumbo yang sebelumnya. Nah, kita lanjut ke remote-nya. Nah, ini remote-nya lebih mewah, hitamnya juga lebih
hitam daripada yang sebelumnya. Terus di sini ada aksen karbon, di sini ada tulisannya Domba RC, ini serinya ya, DDF 350. Ini sini ada untuk handle atau untuk gantungan remote ya, kalau mau pakai tali bisa dicantolkan di sini. Terus ini di sini ada layarnya LCD, sekarang udah pakai LCD. Di belakang sini ini ada untuk tombol-tombol ya. Kalau fiturnya kayak tadi kan bisa support untuk USB, upgrade apa nggak tahu, mungkin untuk ngecas atau untuk mengupdate firmware ya. Ini channel 1 untuk throttle-nya, ini untuk steeringnya. Kalau steering gerakannya kayaknya lebih enak untuk daripada yang seri sebelumnya ya. Ini tombol-tombol juga. Nah ini bisa dilihat kalau ini kan jelas channel 1 ya teman-teman. Channel 1 untuk steering, channel 2 itu untuk throttle atau gas. Terus channel 3 nya itu di sini. Nah ini channel 3, channel 4. Terus channel 5 nya, ini channel 5. Ini 5 dan 6, dia modelnya Potensio teman-teman. Ini bisa cocok nih untuk Wins yang bagi yang teman-teman yang RC Adventure. Terus di sini juga ini channel 7. Ini bisa juga untuk Wins ini teman-teman. Terus di sini channel 8, 9 dan 10. Banyak ya. Total itu ada 10 channel. Nah, kalau kita lihat baterainya, ini kompartemen baterainya pakai baterai A2 1 2 3 4 seperti biasa, 4 baterai. Dan dia juga sudah support untuk baterai terpisah. Jadi nanti dicolokin ke sini, ya, colokin ke sini seperti itu. Kalau dari desain sih ini lebih kompak dan kayaknya lebih ringan ya, lebih ringan. Kalau dari angle begini sepertinya ini kayak nomor Sanwa. Kalau teman-teman tahu Sanwa MXV mirip. Terus kalau di bagian atas ini tadi kelupaan, di sini ada tombol scroll ya teman-teman. Tombol scroll ini nanti untuk kita mengatur di menunya, dan ini tombol power. Nah, coba kita hidupkan ya teman-teman. Nah, kebetulan karena nggak punya baterai A2 ya, saya pakai baterai lipo ini aja, lipo yang kecil. Nggak apa-apa, yang penting bisa nyala dulu. Jadi baterai ini support untuk sampai 3S ya teman-teman, support sampai 3S. Nah kita colokin aja ke sini, nggak kelihatan tuh sembunyi. Jangan sampai salah plus minusnya. Meskipun ini sudah ada protection polarity-nya, tapi setidaknya kita jangan sampai salah colok, berarti kalau salah colok. Nah udah kita colok. Sekarang kita pencet tombol power yang ini tombol power yang ditekan yang lama. Tuh ada suaranya, ada musiknya. Nah ini ya teman-teman, layarnya ini bukan yang monokrom, tapi dia sudah TFT berwarna ya teman-teman. Tuh di sini ada putih, merah, sini hijau, biru, hitam, merah juga ada, sini kuning juga ada sini. Tapi ini belum touchscreen ya teman-teman. Jadi kita mengendalikannya dari scrollnya nih, tombol scrollnya. Ini scrollnya kayaknya dari bahan metal ya. Oh enggak, dari plastik ternyata. Dari plastik. Dan sini ada indikator LED-nya ya, nyala di tombol powernya. Di sini tampilan sini terlihat, di sini baterai 100%. Ini indikator untuk baterai remote ya teman-teman. Remote di sini ada RX volume, RSI 00 ini tadi, dan timernya. Saya kurang paham untuk timernya ini apa, tapi nanti kita cek aja. Nah ini kalau kita gini kan ini, nah ini channel 1 ini, indikator untuk rate-nya ya. Kalau gasnya, nah iya, indikator untuk gasnya tuh.
Terus kita coba masuk ke menu. Untuk masuk menu kita pencet tombol power sekali aja, jangan lama-lama. Kalau lama-lama itu malah mati remote-nya. Nah, begini. Di sini ada break, setting, advance, dan transmitter setting. Di bawah sini adalah pilihan dari bahasanya. Nah, yang break ini sebenarnya bukan break ya. Artinya dilihat dari indikator itu adalah back, tombol back ke home, tombol back ke home. Jadi kita ini terus kita tekan. Nah, jadi break itu adalah tombol back ke menu home. Sini ada setting, advance, transmitter setting. Nah, kita buka satu-satu ya. Yang setting kita buka. Nah, yang setting di sini ada 7 halaman. Di halaman pertama itu ada router setting. Router setting itu apa? Router setting ini kayak readingnya, router reading. Dia membaca dari read setiap channel. Ini kan kayak gini. Jadi kayak tampilan di awal tadi, cuman ini lebih lengkap sampai channel ke 10. Router setting. Terus kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Halaman 2 itu channel fase. Channel fase itu ini sepertinya bahasa dari remote Dumbo yang terbaru ini agak nggak familiar ya teman-teman. Di sini kan contoh di sini channel fase, tetapi ternyata settingan di sini adalah untuk settingan normal dan reverse-nya. Jadi kalau sampai ke channel 10 kita bisa atur normal dan reverse-nya. Caranya ya tinggal kita tekan aja scrollnya ini. Nah, begitu mau normal atau reverse. Itu ya. Ini reverse semua sampai ke bawah itu channel 10. Halaman berikutnya, halaman 3 ini tulisannya endpoint. Nah, kalau ini bahasanya masih masuk ya. Masih masuk di semua remote, masih masuk endpoint. Jadi di sini yang diatur endpoint dari steering, throttle, rotary knob 5 atau channel 5, dan rotary knob 6. Cuman 4 aja yang bisa disetting di sini. Knob 5 dan knob 6 tuh ini ya teman-teman, yang bentuknya potensio ini yang kita bisa pakai untuk US. Tuh. Terus halaman berikutnya, halaman 4. Halaman 4 itu isinya apa nih teman? Subtrim. Subtrim untuk channel 1 dan channel 2. Channel 5 auxiliary channel. Auxiliary channel di sini ada keterangan untuk rate-nya, plus minusnya, kiri kanan 100 100. Gitu. Lanjut ke halaman berikutnya. Halaman 5 ini mana nih? Key type. Key type di sini ada locking, inching ya. Ini kayaknya untuk kita aktif dan menonaktifkan channel ya. Nih kalau K3 ini kan berarti key 3 atau channel 3, 4, 5, 6, 4, 8, 9 dan 10. Berarti kalau channel 5 dan 6 tidak bisa di lock atau tidak bisa dinonaktifkan. Nah, berarti kalau locking gini channelnya tidak bisa berfungsi teman-teman. Kalau inching berarti dia bisa digunakan atau bisa dipakai. Terus berikutnya halaman 7 itu ada remapping. Remapping channel 3 sampai channel 10. Ini kalau di radio link namanya auxiliary channel. Maksudnya itu misalnya nih di channel 3 ini, misalnya kita di receiver itu nyolokkan kabel lampu di channel 3. Nah, di channel 3 ini bisa kita pilih tombolnya itu mau pakai tombol yang mana, dari yang K3, yang VR, VR6, V7 sampai ini. Misalnya channel 3 mau pakai yang ini ya teman-teman, ini kan channel 9 ya, channel 9. Nah, tadi kita tinggal switch ke yang K9 ini. Nah, begitu. Jadi ini
bisa disaling tukar channelnya, atau bukan channelnya sih, bisa ditukar tombolnya untuk channelnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman nih. Bagus, ini bisa fleksibel. Terus sudah habis di halaman 7, coba kita pindah ke menu berikutnya, yaitu advanced setting. Nah di sini nih kayaknya advanced setting ini sebenarnya lebih banyak yang disetting lagi. Nah ya kan, steering curve di sini ada 6 halaman. Yang halaman pertama itu steering curve. Steering curve di sini adalah tombolnya mau aktif atau tidak aktif. Mau ini tidak aktif, jadi ini bisa berarti ini sensitifnya itu kita bisa atur. Nah seperti ini. Kalau sekarang ini kan tidak dinonaktifkan, tapi kita bisa aktifkan. Bisa di titik ini adalah titik nomor 2 atau nomor 1. Ini bisa kita lihat berapa persentasenya ini, kiri kanannya. Oh gitu. Ini menurut saya ini pengaruhnya nanti ke sensitivitasnya steering. Ini di Radiolink tidak ada, setahu saya tidak ada, tapi nggak tahu. Kalau teman-teman tahu mungkin bisa komen ya untuk yang Radiolink. Steering curve ini dinonaktifkan teman-teman. Terus kita coba ke halaman berikutnya, halaman 2. Di sini ada throttle brake curve. Nah ini sama dengan setelan yang tadi untuk steering, tapi ini untuk throttle. Jadi seberapa dalam di titik 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini mau berapa persen, persentasenya ada di sini. Kita bisa input di titik tertentu jumlahnya nominal berapa, terus setelah itu diaktifkan gitu. Ini kalau ini sih sama kayak Radiolink kalau ini ya. Terus berikutnya adalah gyro mix. Di sini untuk menyeting gironya teman-teman. Gironya ini belum aktif. Di sini yang diaktifkan. Ini untuk tombol, kita bisa atur tombol mana yang mau kita aktifkan untuk mengaktifkan si gironya tersebut. Terus di sini yang kedua itu di bawahnya adjusting knob. Jadi tombol mana yang mau kita pilih untuk mengatur seberapa sensitif dari gironya itu. Di bawahnya lagi adalah value-nya. Value-nya ini kayak red gitu pun ya, tapi nggak bisa diatur itu, nggak bisa diatur. Yang ini ya, yang current value-nya nggak bisa diatur. Mungkin kalau sudah diaktifkan bisa di setting. Coba ya kita cek. Oh nggak bisa juga, nggak bisa juga. Udah, kita ke halaman berikutnya, halaman 4 itu tank mix. Nah, jadi di sini kita bisa nyeting on off-nya, ini on off-nya, dan ini rasionya. Rasio depan dan belakang itu berapa persen? Kalau di sini 100%, dan kiri dan kanannya juga bisa diatur mau berapa persen. Tinggal kita atur dari scrollnya, ini tombol scrollnya. Lebih mudah, mengaktifkannya lebih mudah. Terus kemudian halaman 5 ini adalah winch mix. Nah ini kayaknya ini yang bikin saya tertarik. Istimewanya di sini karena begini. Kalau kita ini kan nonaktif ya. Kalau kita aktifkan, terus tombol ini raise key dan drop key itu ibaratnya kayak tarik dan ulur. Misalnya kita ulur, raise ini adalah ulur. Kita mau disetting di tombol yang mana? Nah, kalau yang sekarang kan tombol 3 dan 4. Jadi semisal tulisannya aktif, kita mau ulur, kita pencet aja gini. Tek. Nanti dia ngulur terus sampai dipencet lagi baru berhenti. Mau narik, dipencet, dia ngulur sendiri sampai nanti dipencet lagi dia baru berhenti. Ini enak, ini bisa diatur kemana-mana nih. Mau tombolnya apa, dia ada menunya sendiri untuk winch. Dan rasionya atau rate-nya itu juga bisa diatur. Nariknya mau berapa persen, ngulurnya juga mau berapa persen. Dan stopnya juga bisa diatur, mau stopnya di berapa.
Kalau biasanya sih ya 0 aja. Tuh, kalau mau kenceng ya 100, kalau mau pelan ya di bawah 100. Oh sorry, 120 teman-teman, maksimalnya di 120. Tapi settingan defaultnya 100. Nah itu ya teman-teman, Winz Mix. Ini ada menunya sendiri, bagus. Terus kita ke halaman berikutnya. Ini adalah program Mix 1 dan Mix 2. Ini kalau nggak salah itu seperti di Radiolink, jadi diaktifkan kalau mau main 2 RC sekaligus dalam satu remote bersamaan. Pakainya ini, tinggal diatur channelnya, mau revnya atau di rev atau normal, rate-nya berapa persen, baik dari steeringnya atau dari throttle-nya. Ini kan channel 1 dan channel 2 gitu teman-teman. Nah ini halaman terakhir untuk menu advance. Kita back lagi, terus kemudian ada menu yang berikutnya itu ini ya, transmitter setting. Transmitter setting di sini kita bisa atur. Oh ini modelnya ya, jadi programnya dari berapa RC kita simpan. Misalnya 1, yang model 1 itu untuk RC Adventure, terus yang kedua itu untuk RC drift atau rally, bisa juga kita tinggal kita pilih aja mau mainin RC yang mana, baru kita oke kan. Di sini juga bisa diganti, rename namanya, di copy dan paste juga bisa. Misalnya ngomong di model 1 kita sudah setting, mau kita copy di model 2, habis itu kita rename bisa. Jadi nggak perlu 2 kali nyeting, tinggal copy dan paste aja. 1 kita nyeting 1, jadi tinggal kita copy di model berikutnya. Wah ini di Radiolink nggak ada ini, betul teman, di Radiolink nggak ada ini. Di sini halaman berikutnya itu ada coaching mode. Waduh ini saya nggak paham loh ini nih. Coaching mode ini apa, untuk training kah atau apa? Nah di sini ada timernya. Ini timer kalau kita aktifkan itu fungsi untuk apa, kurang paham juga. Terus di bawah juga ada LED mode, dynamic bright close. Coba ini yang dinamis, kalau yang bright oh ini teman-teman, ini ya. Jadi kalau bright dia LED-nya nyala, yang di sini 2, di sini 1. Keren sih ini, kalau malam keren banget ini. Terus kalau yang dinamik nggak ada, tapi kalau di steeringnya dibelokkan dia hidup tuh, kedip-kedip kayak lampu sen tuh. Terus kalau close kayaknya nggak hidup sama sekali. Tuh ya, nggak hidup sama sekali. Kita setting yang ini aja, yang dinamik aja, jadi ratingnya aja yang hidup, jadi biar nggak boros baterai. Terus halaman berikutnya itu ada sound setting. Sini sound setting itu power on off sound. Oh, jadi tadi waktu kalau kita hidupkan tadi kan ada suaranya, kita bisa atur di sini mau hidup ada suaranya atau enggak. Terus tone type. Oh, apa namanya? Ini untuk tone type-nya untuk di alarm only atau semua. Jadi kalau mau alarm only berarti dia bakal bunyi kalau alarm dari biasanya untuk voltase ya. Kalau voltasenya di bawah ini bisa dia bunyi. Kalau all itu kayaknya kalau dipencet semua bunyi. Ah iya benar. Kalau all semua kalau dipencet, ya semua bunyi. Nah, gitu. Tuh, terus di bawah sini ada backlight. Backlight ini brightness-nya untuk mengatur cerahnya layar LCD. Terus di bawahnya ini adalah auto cut off. Auto cut off itu kita atur misalnya setelah kita pakai 1 menit layarnya mati sendiri. Penting ini untuk hemat baterai, apalagi kalau mainnya lama. Tuh, terus kemudian pindah ke halaman berikutnya. Halaman 4 itu power.
power idle alarm. Ini tadi alarmnya bisa kita atur dari idle-nya, auto off-nya. Terus kemudian dari baterainya kita bisa atur mau pakai baterai A2, baterai 2S atau 3S gitu. Jadi baterai remote ini support sampai 3S ya teman-teman. Terus voltase alarmnya mau di berapa persen kita bisa atur. Minimal itu 20%, maksimalnya di 40%. Kita bikin 20% aja. Nah, ini voltase yang terbaca sekarang itu 7,5 volt. Voltase calibration 7,5. Oke. Pindah ke berikutnya, calibration. Ini bagus juga nih. Jadi yang bisa dikalibrasi steering, throttle, dan button. Jadi kalibrasi itu kayak gimana ya? Jadi kayak kita set ke default steering, throttle, dan buttonnya itu kembali ke setting awal. Jadi misalnya kalau kita pakai lama itu kan pasti kayak ada spellingnya kan. Jadi kita perlu menu ini untuk supaya kembali ke awal lagi tanpa mereset menu-menu yang lain. Biasanya kalau di Radio Link itu ada set default factory. Nah, itu kan programnya yang kita sudah tentukan atau sudah kita set kan hilang semua. Jadi kemana-mana. Tapi kalau ini enggak. Jadi cuman steering, throttle, dan button ini aja yang dikalibrasi. Penting sini lah. Kalau misalnya set default factory kan programnya hilang semua kan, ya nyetingnya lagi kan ya kelamaan ya, dan belum tentu bisa enak lagi gitu. Bagus nih, ini nggak main-main Dumbo nih. Nah, itu aja teman-teman. Terus yang di bawah ini adalah bahasanya, bahasa yang dipakai English atau Mandarin ya, gitu ya. Kita default ke Inggrisnya aja. Nah, gitu sih kira teman-teman. Unboxing dan review singkat dari Dumbo DDF 350 ini ya. Dumbo DDF 350 ini bentuknya mewah sekali, nggak seperti Dumbo seperti biasanya. Dan oh iya, satu lagi saya mau nunjukkan ke teman-teman, kan kalau teman-teman yang main RC Venture kan butuh tombol untuk winch. Nah, di sini kan support ya, yang potensial seperti ini ya teman-teman. Bisa kita putar-putar gini. Nah, enaknya di Dumbo yang baru ini, kalau tombolnya kita nyalakan, kita bisa tahu kapan tombolnya ini pada saat posisi 0 tanpa kita melihat tombolnya. Seperti ini. Ini ya, ini kita buka ke sini ya. Terus kita nolkan. Nah, kalau bunyi itu berarti 0 teman-teman. Jadi kita nggak perlu lihat lagi sini kalau pakai Dumbo atau Radio Link yang untuk potensial itu kan kita harus lihat kan garisan berhenti di mana dia nolnya. Ini nggak perlu nih. Kita balikkan lagi. Nah, itu udah 0 teman-teman. Nah, kalau ke sini balikkan lagi. Nah, itu 0 teman-teman. Ini juga nih. Nah, ini 0. Nah, ini 0. Kayak gitu teman-teman, bagus. Nah, ini tadi yang seperti saya bilang untuk yang tombol winch itu kan yang disettingan channel 3 dan channel 4. Ini teman-teman yang perhatikan di sini. Sini ada 3 ya, di sini 3 ya, angka 3 ini adalah channel 3. Jadi kalau misalnya kita tarik, nggak bisa. Belum diaktifkan. Nah, ini ya teman-teman, kalau teman-teman lihat yang angka 3 ini indikator untuk channel 3 ini. Kalau ini kan tadi sudah disetting untuk winch. Ini kita pencet, itu narik, kita lepas, off, narik, berhenti, narik, stop, tarik, stop, ngulur, stop, ngulur, stop, ngulur, stop, gitu teman-teman. Keren. Dan ini tombol ini bisa di mix ya teman-teman, mau pakai channel 3 atau channel ini juga bisa teman-teman. Jadi misalnya ini gini, tarik, ulur, tarik, ulur, tarik, stop,
Gitu teman-teman, kira-kira gitu, keren kan? Nah makanya beli, saya juga pengen sih sebenarnya. Ya wis gitu aja lah teman-teman, video untuk kali ini unboxing dan review singkat dari Dumbo DDF 350. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar aja teman-teman. Apalagi kalau saya baru tahu ternyata kalau kita belokkan steeringnya, lampu ini yang hidup ya kan, kiri dan kanan. Kalau throttle-nya kita tarik, lampu yang sini juga hidup. Kok keren betul, makin pengen aku ini. Ya wis lah gitu aja teman-teman, makin dipegang kok makin pengen aku. Yes gitu aja, kalau ada apa-apa tulis komentar ya. Assalamualaikum.